sebenarnya kalau terkait dilema sosial itu persoalan-persoalan teman, memang itu tadi saya sampaikan bahwa kita ini orang banyak, tentu berbagai persoalan yang dihadapi, berbagai masalah yang dihadapi teman, baik itu di lingkungan, bisa jadi di lingkungan rumah harus terbawa ke sekolah, lebih-lebih lagi kita di lingkungan sekolah dengan situasi yang cukup banyak tenaga pendidik, itu terkadang berbenturan antara keinginannya si A dengan keinginannya si B, terkadang berbenturan antara adanya program yang si A maunya begini, si B maunya begini, sehingga inilah satu persoalan-persoalan kecil yang sering kita hadapi. Nah tentu itu tadi hal yang paling efektif menurut saya kaitan dengan menyelesaikan secara keseluruhan itu adalah kita bermusyawarah, komunikasi dan berkomunikasi antara keseluruhan stakeholder yang ada. Karena saya rasa dengan komunikasi, dengan musyawarah, dengan selalu melihat di mana titik-titik dianggap bahwa ini belum berjalan dengan maksimal, di mana titik-titik dianggap bahwa ada hal persoalan yang dihadapi teman, antara teman dengan teman, antara teman dengan di luar sana. Dengan memantau seperti itu, kita komunikasikan, musyawarahkan, pasti semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya lebih bagaimana semua terlibat, selalu duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi saat ini kalau kita misalnya lari dengan persoalan masalah pembelajaran dihadapi teman, kendalanya apa, dia tidak bisa berjalan dengan maksimal, tidak bisa berjalan dengan efektif. Nah disinilah tadi kita sudah ada wadahnya namanya komunitas belajar misalnya. Bagaimana Kombel ini mengakomodir seluruh persoalan-persoalan, teman berdiskusi, saling sharing, saling memberikan bantuan, support. Akhirnya segala sesuatu persoalan itu bisa terselesaikan karena kita selalu musyawarahkan di dalam. Mungkin seperti itu yang kita lakukan. Iya Pak. Kami ambil di sini kaitan dengan menjalankan program itu sistem tim. Begitu juga dengan pengembangan sekolah, menjalankan program, kaitan dengan pendampingan terkait persoalan-persoalan yang dihadapi, kami lebih melakukan diskusi bersama dengan tim. Nah, kalau misalnya dua kepentingan yang sama, tentu saya akan musyawarahkan bersama tim. Dengan ada kasus misalnya kasus si guru A dengan kasus si guru B ternyata sama, tapi mereka sama-sama bertahan dengan posisi bahwa sama-sama misalnya merasa benar. Nah tentu lewat tim ini kita akan musyawarahkan, dan kalau pimpinan pasti akan melihat pengambilan, karena ini harus misalnya memilih satu di antara dua kaitan dengan persoalan ini, yang mana dulu yang harus kita diselesaikan. Tentu lebih melihat yang lebih urgent dari keduanya yang mana. Dari masalah yang dihadapi pasti ada yang lebih, misalnya kami mengambil satu keputusan tapi dampaknya ternyata lebih banyak dampak tidak baiknya untuk secara keseluruhan, berarti mungkin itu akan kita selesaikan secara kolaborasi bersama dengan tim. Seperti itu. Jadi lebih bagaimana manakala ada persoalan-persoalan antara guru dengan A, guru dengan B, tentu kita akan selalu bermusyawarah. Memusyawarahkan bagaimana keputusan ini kita ambil sebaik mungkin supaya dampaknya juga tidak terlalu besar, tapi bisa dampaknya tetap kita melihat bahwa dampak yang muncul itu untuk perbaikan secara keseluruhan baik antara dua orang ini, dengan tentu bagaimana bentuk pelayanannya terhadap peserta didik. Iya Pak. Keputusan itu kan mengambil keputusan kan banyak, terkait program juga pengambilan keputusan bahwa program ini harus dilaksanakan terkait satu persoalan yang dihadapi, dan kita menyelesaikan dengan putusan akhirnya itu juga satu keputusan. Tapi pada intinya bahwa seluruh terkait keputusan-keputusan yang kami ambil, baik terkait masalah persoalan yang dihadapi teman, baik terkait pelaksanaan program maupun misalnya program yang tidak terselesaikan, tentu langkah-langkah yang kami lakukan, satu, manakala di awal tentu kami akan melakukan rapat musyawarah dulu terkait persoalan yang ada, terkait program yang ada. Yang kedua, setelah kami melihat, merefleksi, mengevaluasi, tentu kita mengambil kesimpulan, oh ternyata ada hal yang tidak berjalan dengan baik karena situasinya seperti ini, tidak sesuai dengan diharapkan. Demikian halnya, oh ternyata setelah mengambil keputusan persoalan yang dihadapi guru, saya sudah mengambil keputusan bahwa si A misalnya kita dahulukan dengan bagaimana dia bisa kita selesaikan dengan persoalan ini,
ternyata yang lebih urgent sebenarnya yang kedua, maka kita akan kembali melakukan musyawarah kepada kedua orang ini atau kepada tim, bahwa dalam pengambilan keputusan ini tentu tetap kita mengedepankan yang kita anggap bahwa ini yang dominan atau ini yang paling utama kita harus lakukan. Jadi prosedurnya tetap kita dengan tim melakukan rapat, yang kedua melakukan monitoring apa yang telah keputusan kita di saat rapat, melakukan refleksi, melakukan kesimpulan dan mengevaluasi sekaligus kembali melakukan tindak lanjut daripada hal yang kita anggap bahwa ini belum terlaksana dengan baik. Iya, Pak. Sebenarnya kalau terkait di lima sosial itu persoalan-persoalan teman, memang itu tadi saya sampaikan bahwa kita ini orang banyak, tentu berbagai persoalan yang dihadapi, berbagai masalah yang dihadapi teman, baik itu di lingkungan, bisa jadi di lingkungan rumah harus terbawa ke sekolah, lebih-lebih lagi kita di lingkungan sekolah dengan situasi yang cukup banyak tenaga pendidik, itu terkadang berbenturan antara keinginannya si A dengan keinginannya si B, terkadang berbenturan antara adanya program yang si A maunya begini, si B maunya begini, sehingga inilah satu persoalan-persoalan kecil yang sering kita hadapi. Nah tentu itu tadi hal yang paling efektif menurut saya kaitan dengan menyelesaikan secara keseluruhan itu adalah kita bermusyawarah, komunikasi dan berkomunikasi antara keseluruhan stakeholder yang ada. Karena saya rasa dengan komunikasi, dengan musyawarah, dengan selalu melihat di mana titik-titik dianggap bahwa ini belum berjalan dengan maksimal, di mana titik-titik dianggap bahwa ada hal persoalan yang dihadapi teman, antara teman dengan teman, antara teman dengan di luar sana. Dengan memantau seperti itu, kita komunikasikan, musyawarahkan, pasti semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi saya lebih bagaimana semua terlibat, selalu duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi saat ini kalau kita misalnya lari dengan persoalan masalah pembelajaran dihadapi teman, kendalanya apa, dia tidak bisa berjalan dengan maksimal, tidak bisa berjalan dengan efektif. Nah disinilah tadi kita sudah ada wadahnya namanya komunitas belajar misalnya. Bagaimana Kombel ini mengakomodir seluruh persoalan-persoalan, teman berdiskusi, saling sharing, saling memberikan bantuan, support. Akhirnya segala sesuatu persoalan itu bisa terselesaikan karena kita selalu musyawarahkan di dalam. Mungkin seperti itu yang kita lakukan. Iya, Pak. Karena persoalan itu kan tidak harus terjadwal persoalannya. Jadi lebih penyelesaian masalah yang terjadi itu lebih di mana persoalan itu terjadi, masalah itu terjadi. Oh hari ini hari Senin tiba-tiba ada laporan seperti ini. Kita bisa mungkin terselesaikan hari itu. Jangan dibawa sampai besok, sampai lusa, karena kapan misalnya kita menjadwal, oke, hari ini ada masalah, nanti hari Rabu ya kita selesaikan. Itu kan antar waktu 2 hari ini bisa dari satu masalah bisa menjadi 10 masalah karena tidak ini. Sehingga kita berupaya menerapkan di mana terjadi sesuatu masalah, persoalan, di situ pula kita langsung menyelesaikan dengan mungkin duduk bersama. Kalau memang itu diperlukan, mungkin antara individu dengan individu kita menyelesaikan. Kalaupun itu tidak bisa, tentu kita akan melibatkan tim di hari itu juga. Bagaimana persoalan ini bisa kita atasi. Nah satu hal tentu manakala kita anggap bahwa persoalan ini tidak bisa terselesaikan di lingkungan sekolah oleh pimpinan, maka pimpinan akan ke atasan pimpinan oleh pengawas, bisa jadi sampai ke camat dinas atau dinas seperti itu. Tapi kita tidak pernah mengharap bahwa persoalan itu bisa sampai di atas, tapi sebisa mungkin hal yang terjadi di saat itu kita bisa selesaikan di saat itu bersama dengan seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Terselesaikan satu karena kita ada tim. Kita selalu bekerja sama dengan baik, melakukan komunikasi yang baik, diskusi yang baik, dan yang terpenting kita gali persoalan apa yang dihadapi teman kaitannya dengan lingkungan dan sebagainya, mereka bisa terbuka di situ. Jadi dengan keterbukaan dan teman-teman yang yang punya persoalan itu lebih efektif kita bagaimana mencarikan solusi supaya persoalan dihadapi itu kita bisa bersama-sama membantu. Oh ternyata kita ambil langkah seperti ini supaya masalahnya selesai. Jadi saya rasa satu, lebih keterbukaan teman terkait persoalan yang dihadapi, latarnya belakangnya seperti apa yang terjadi. Terus yang kedua lebih itu tadi, karena efektif karena kita tim yang ada tim pengembang itu ada namanya Wakasek, tim Wakasek, ada namanya tim teknis, tim yang lain ya senior, itu semua bisa menjadi satu bagian yang kita selalu aja berdiskusi untuk menyelesaikan satu persoalan.
Itu Iya, seperti Pak. itu. Seperti kaitan dengan pengambilan keputusan terkait persoalan pertemuan satu, dari apa yang saya lakukan untuk satu, ternyata dengan bekerja secara tim itu bisa saling membantu dalam hal menangani satu masalah atau persoalan, bisa saling mensupport, bisa saling memberikan ide. Yang kedua, dengan keterbukaan teman-teman terkait persoalan itu juga bisa lebih mempermudah kaitan dengan memberikan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, tentu dengan komunikasi yang intens. Kita selalu berkomunikasi, persoalan apapun kita komunikasikan. Ada yang kita mau kerjakan, komunikasikan. Ada hal yang kita anggap bahwa saya mau melakukan langkah seperti ini, dikomunikasikan. Ini akan menjadi satu bagian sehingga ini dianggap dengan komunikasi itu semua bisa berjalan dengan baik. Karena kita selalu berkomunikasi terkait apapun yang kita ingin lakukan. Dan tentu bagaimana kita selalu saling mengingatkan. Intinya mari tetap selalu mempererat yang namanya persaudaraan, silaturahmi yang baik. Tetap mengingat bahwa kita ini adalah bagian satu keluarga, misalnya dengan 100 orang ini adalah bagian dari satu keluarga. Dan tentu kita bagaimana saling selalu mensupport, bagaimana selalu antara teman yang satu dengan teman yang lain ini selalu saling memberikan dukungan, bahwa yang kita hadapi ini adalah kita minoritas ini di sekolah luar biasa, anak disabilitas, itu tangan-tangan yang kuat untuk kita, tangan-tangan yang melakukan kerjasama antara satu dengan yang lain. Saya rasa seperti itu, Bu. Iya, Pak. Itu semua muaranya bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik, sehingga tentu harapan kita melewati ini kita lebih bagaimana memperlihatkan yang terbaik untuk teman-teman, yang terbaik untuk siswa lain, bahwa dalam memberikan pelayanan memang betul-betul kita beda dengan yang lain yang mungkin butuh spirit dorongan dari kita. Ayo bersama-sama lah memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dilema etika itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi di lingkungan kita. Langkah-langkah yang kami lakukan di dalam mengidentifikasi adalah mengidentifikasi pernyataan etika atau rujukan moral. Yang kedua adalah kita membuat daftar fakta yang relevan. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi pihak-pihak terkait dari dilema atau rujukan moral. Yang keempat adalah siapa saja yang menjadi pilihan atau apa saja yang menjadi pilihan di dalam kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Dan yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan masalah terkait dilema etika atau rujukan moral itu sendiri yang sering terjadi di lingkungan kita. Sering terjadi di dalam dilema etika itu kita harus dihadapkan pada pengambilan keputusan, di mana kedua keputusan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang kita lakukan adalah melakukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah terhadap hal-hal yang menyangkut orang banyak atau lebih banyak ketimbang kepada seseorang atau dua orang saja. Kita melakukan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan mana yang lebih urgent, itu yang kita lakukan penyelesaian. Jika terjadi dilema etika lebih dari satu, maka kita melakukan penjadwalan mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, mana yang lebih urgent kita lakukan terlebih dahulu. Itu yang kita program penyelesaian terhadap dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di lingkungan kita. Selama kita melakukan pengambilan keputusan itu banyak manfaat, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan, karena dengan adanya dilema etika yang sering terjadi itu bisa kita memacu kita untuk melakukan teknik-teknik apa saja yang harus kita lakukan di dalam hal
menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam dilema etika atau kehidupan moral itu sendiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada wawancara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.